mengenai investasi di Kota Tangsel, baru kami akan meminta jabaran mengenai Renstra 5 tahun DPM PTSP. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita sedang menyusun RPJMD Kota Tangerang Selatan. Dan visi misinya bisa di-share nggak ini tim dari PTSP atau dari panitia paparannya? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa visi misi Pak Wali, Pak Wakil terpilih akan mengarahkan semua kebijakan ke arah bagaimana mewujudkan satu kota Tangerang Selatan sebagai kota unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif, dan juga lestari. Dan di sana ada 4 misi. Dan satu di antaranya misi terkait dengan kegiatan perekonomian daerah. Jadi bagaimana bisa meningkatkan perekonomian dengan seperti yang kita lihat di layar gitu ya, dengan berkeadilan, berbasis potensi unggulan, dan inovasi dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan satu iklim investasi yang baik di kota kita. Dan ini sejalan dengan tugas pokok fungsi dinas kami, yaitu eh, bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan di bidang penanaman modal. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa eh, kota kita sejak 4 tahun ke belakang menunjukkan satu gambaran realisasi investasi yang selalu meningkat. Eksepsional kecuali tahun 2022 di mana kita eh, menghadapi satu kondisi COVID gitu ya. Tapi hampir setiap tahun ada peningkatan realisasi investasi di kota kita. Ini patut disyukuri. Eh, Tahun kemarin kami mencatat realisasi investasi di kota Tangerang Selatan itu 8,4 triliun. Dan ini bersumber dari pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha asing. Dan dominasi dari realisasi ini bersumber dari pelaku usaha dalam negeri. Hampir sekitar 94% realisasi itu tercapai dan itu diwakili oleh beberapa sektor unggulan. Hasil analisis kami bahwa ada 4 sektor unggulan yang akan menjadi ujung tombak terkait dengan perekonomian di kota kita, dan itu masuk ke dalam strategi kami untuk bisa memprioritaskan supaya 4 sektor ini itu tetap memberikan dampak yang positif. Hasil analisis yang kami miliki bahwa 4 sektor tersebut adalah sektor konstruksi, sektor informasi teknologi, sektor real estate, dan jasa kesehatan. Nah, ini yang mungkin memberikan tren yang positif dan akan berkembang dalam 5 tahun ke depan. Nah, berikutnya, next, boleh kami bantu? Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk bisa menciptakan satu sistem eh, penanaman modal yang baik? Ada beberapa hal yang ingin kami fokuskan. Pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan realisasi investasi dan juga bagaimana kita bisa memberikan satu kepastian, kemudahan dalam pelayanan bagi pelaku usaha khususnya dan masyarakat secara umumnya terkait dengan pelayanan perizinan. Ini yang akan kami fokuskan ke dalam sasaran dan juga beberapa indikator kami sudah susun. Untuk penciptaan iklim tersebut, contoh kasus yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan realisasi investasi. Kami memiliki beberapa program dan indikator yang kami telah susun, dan ini juga tidak terlepas dari indikator yang tertuang dalam rancangan RPJMD. Dari tahun 2025, benchmarknya adalah
8,7 triliun yang diharapkan bisa kita sama-sama capai di akhir tahun 2025. Eh, dan perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu, hasil realisasi investasi triwulan pertama di tahun ini, kami alhamdulillah bisa mengajak pelaku usaha untuk melaporkan kewajiban realisasi investasinya dan tercatat hasil press release BKPM itu setelah eh, eh, ya triwulan pertama itu sudah mencapai 3 triliun. Jadi hampir 40% ya. Ya, jadi kami yakin di akhir tahun walaupun sekarang kondisi ekonomi yang kita rasakan sedikit ada kurang baik gitu. Tapi kami harapkan di akhir tahun 2025 kami memiliki beberapa program strategi supaya kita bisa menggiring pelaku usaha untuk mencapai target realisasi 8,7 triliun. Dan di akhir tahun 2029 itu diharapkan kita bisa mencapai 14,6 triliun. Mungkin Bapak Ibu waktu kemarin Pak Wali, Pak Wakil telah menyerahkan apa namanya kontrak terkait dengan eh, salah satu investasi besar yang diharapkan bisa berkembang di Tangsel dan juga memberikan kontribusi permasalahan isu sampah yang sekarang diperkirakan nilainya 2,6 triliun itu diharapkan pada tahun 2028 atau 2029 itu bisa kita capture sebagai bagian dari realisasi investasi. Yang kedua, sasaran yang kita fokuskan adalah bagaimana memberikan satu kemudahan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan perizinan. Ada beberapa izin yang mungkin kita menjadi tugas kita, izin yang baik terkait dengan langsung ke masyarakat maupun juga izin terkait dengan bagaimana para pelaku usaha dengan mudah untuk bisa didapat sebelum mereka melakukan kegiatan usaha ini ya. eh ada apa namanya 3 alat mungkin ya kemudahan yang kita sudah lakukan, yang mana semua layanan perizinan sekarang sudah serba digital. Terima kasih pada tim khususnya dari Kominfo yang memang cukup tanggap terkait dengan penyediaan eh, layanan digital, yaitu dengan menggunakan Simponi. Selain itu juga kita untuk melakukan pelayanan perizinan usaha, kita semua bermuara pada perizinan apa namanya sistem perizinan nasional yaitu OSS, dan terakhir dengan perizinan SIMBG yang khusus untuk perizinan bangunan. Nah, harapannya kami bisa memberikan satu kemudahan dalam pelayanan perizinan digital tersebut. Kami bisa memberikan satu solusi terhadap bottleneck-bottleneck yang seringkali dihadapi oleh masyarakat atau pelaku usaha, dan tentunya strategi dan program yang akan kita lakukan itu memberikan satu efek yang itu tergambarkan dalam indeks kepuasan masyarakat terkait dengan layanan kami. Oleh karena itu, diharapkan tahun 2025 indeks kepuasan masyarakat bisa mencapai 90%. Kemudian ketepatan waktu terkait dengan layanan izin itu bisa minimal bisa mencapai 93%. Dan di akhir tahun 2029, kami harapkan indeks kepuasan masyarakat meningkat sampai 90,4 dan juga ketepatan waktu itu 94,3. Ini harapan kita dan target yang tertuang dalam RPJMD yang mungkin akan kami coba untuk capai di setiap tahun yang seperti Bapak Ibu lihat dalam tabel dalam layar di depan kita. Lanjut. Nah, ini mungkin, maaf ya, ini nggak kebaca sepertinya, ini kurang besar. Tapi saya bisa sampaikan bahwa rancangan indikator kinerja program yang kami susun ini, yang nanti menjadi inti dari rencana strategi Dinas DPM PTSP, itu bagaimana kita bisa tetap
menjaga iklim investasi melalui indikator-indikator yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu bagaimana kita bisa memastikan adanya peningkatan realisasi investasi di kota kita, dan ini tentunya merupakan eh, hasil dari bagaimana kita memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, kemudahan dalam proses perizinan, dan juga pendampingan terkait dengan kegiatan mereka berusaha di kota kita. Beberapa kegiatan yang kami menjaga realisasi investasi kita selalu meningkat dan selalu tercapai dalam target setiap tahunnya. Terakhir mungkin di situ ada sakit yang mungkin eh, apa namanya perlu sedikit gambaran dari tambahan yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi kami juga menekankan bahwa ketiga indikator program yang tadi disusun itu akan bisa berjalan, bisa terwujud jika eh, dinas kami, resource yang kami miliki, sarana prasarana termasuk sumber daya manusia dan rencana program yang kita buat itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami buatkan target dalam sakip, jadi rencana kerja kami, penganggaran kami, evaluasi dan sasaran kinerja dinas itu harapannya selalu meningkat dari tahun 2025 sampai 2029. Berikutnya. Oh ya, jadi Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan, apa yang kami lakukan, dan juga apa yang kami akan fokuskan dalam penyusunan rencana strategis 5 tahun ke depan, eh, apa ya yang menjadi target dalam RPJMD yang diturunkan ke dalam satu indikator yang nantinya kami breakdown kembali ke dalam beberapa program indikator. Harapannya ini bisa tercapai dan ini bisa apa namanya bisa berdampak atau memberikan kontribusi dalam capaian RPJMD yang merupakan janji dari Pak Wali dan Pak Wakil yang terpilih. Tentunya ada hal lain yang mungkin bisa kita diskusikan untuk memperkaya rencana Rensa DPM PTSP. Oleh karena itu kami persilahkan. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Yoga. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa diterima oleh peserta forum rapat ini. Baik, kita lanjutkan untuk pemateri yang kedua, menyampaikan paparannya dari Bapenda. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Dari Bapenda, kami persilahkan untuk menyampaikan. ya Pak sebentar. Udah nggak usah pakai teks screen, nggak usah pakai. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala DBMPTSP Kota Tangerang Selatan, Ibu PLT Kepala Dinas Dukcapil Kota Tangerang Selatan, Ibu Sekdis Kominfo, serta rekan-rekan hadirin perangkat OPD yang hadir dan para tamu undangan. Pada pagi hari ini, puji syukur kita hadirkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mewakili untuk menyampaikan paparan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Uh,
Maaf sebentar, Pak. Yang pertama yakni visi misi Kota Tangerang Selatan, sebagaimana yang kita ketahui untuk visi Kota Tangerang Selatan yakni Tangerang Selatan unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif menuju kota lestari. Misinya kita ada 5. Adapun misi yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah yakni visi yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah adalah misi ketiga, yakni mewujudkan transformasi birokrasi yang profesional, kolaboratif, dan adaptif. Tujuannya yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan responsif, serta sasarannya yakni terwujudnya transformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, kolaboratif dan adaptif. Hal ini yakni kita sebagai Badan Pendapatan Daerah yang memiliki fungsi dalam hal peningkatan pendapatan daerah dalam penggalian potensi dan lain sebagainya. Untuk rancangan Renstra Bapenda 2025 sampai dengan 2029, tujuan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah yakni meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan pajak daerah yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator kinerja rasio pajak daerah terhadap PDRB dan harga dasar konstan, target sampai dengan akhir tahun 2030 adalah sebesar 3,04%. Hal ini tentunya seiring dengan sasaran dari Renstra Bapenda, salah satunya yakni meningkatnya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan dan transaksi pemerintah daerah. Indikator yang dijadikan indikator kinerja indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini yakni target sampai dengan akhir tahun 2030 sebesar rata-rata pertumbuhan 97,88% yang masuk ke dalam kategori digital. Jika kita lihat pencapaian ETPD dari 2021 sampai dengan 2024, Kota Tangerang Selatan pada awal mula melakukan penilaian ETPD, Tangsel itu masuk ke dalam kategori, di awal sudah masuk ke dalam kategori digital dengan indeks 87,9% di semester 2 tahun 2021. Untuk di semester 1 tahun 2022, Tangerang Selatan masuk ke dalam indeks digital dengan total nilai 93,7%. Selanjutnya di semester 2 tahun 2022 totalnya adalah 97,9%. Selanjutnya sampai dengan di tahun 2024 semester kedua, Kota Tangerang Selatan terus melakukan perkembangan untuk penilaian ETPD mencapai 98,3%. Hal ini tentunya adalah kerja bersama, bukan hanya dari sisi Badan Pendapatan Daerah, namun seluruh perangkat yang ada di Kota Tangerang Selatan terhadap indikator-indikator ETPD, yakni untuk penerimaan baik elektronifikasi dari sisi penerimaan pajak daerah dan retribusi, serta juga elektronifikasi dari sisi belanja daerah. Nah, yang menjadi tugasnya dari Badan Pendapatan Daerah yakni penerimaan untuk pajak daerah dan menjadi koordinator dari OPD retribusi. Saat ini kami Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mengembangkan elektronifikasi, kami sudah maju ke dalam pembayaran-pembayaran yang berbasis dengan digital. Lanjut, untuk arah kebijakan pencapaian tujuan, kita memiliki ada 11 arah kebijakan pencapaian tujuan, yakni yang pertama, meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah, 2, meningkatnya digitalisasi dan pengelolaan pendapatan, 3, meningkatnya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, 4, meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah, 5, meningkatkan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, 6,
meningkatkan penetapan wajib pajak daerah. 7, meningkatkan pelayanan dan konsultasi pajak daerah. 8, meningkatkan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah. 9, meningkatkan penagihan pajak daerah. 10, meningkatkan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah. Serta 11, meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah. Hal ini tentunya dapat kita capai apabila kita melakukan kerja bersama dalam rangka seluruh komponen dan stakeholder sama-sama kita bisa mewujudkan ini semua. Lanjut, program strategis Renstra Bapeda dapat kita lihat. Yang pertama, program yang ada di Bapenda yakni program pengelolaan pendapatan daerah. Untuk jumlah program, kita memiliki 2 program dengan 7 subkegiatan dan 7 kegiatan dan 53 subkegiatan. Di mana 2 program tersebut adalah yang pertama program pengelolaan pendapatan dan yang kedua adalah program penunjang urusan pemerintahan kabupaten kota. Di outcome-nya dalam rangka program strategis Renstra ini meningkatnya PAD melalui pembinaan pengawasan dan penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital. Indikator kinerja yang pertama presentasi PAD terhadap pendapatan daerah, kedua cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan, serta yang ketiga adalah presentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital. Isu dan program strategis tahun 2025-2029, isu strategisnya adalah ada 3 yang kami dapat rangkum. Yang pertama yakni optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, kedua peningkatan kepatuhan wajib pajak, ketiga mendorong transformasi digital perpajakan. Dari 3 isu ini kami berusaha mengimplementasikannya dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang program kegiatan yang ada di Bapenda. Salah satunya pertama yakni penyuluhan dan konsultasi pajak berbasis digital. Yang sudah kami lakukan pada sekarang ini yakni adanya inovasi-inovasi yakni pembayaran BPHTB online serta Smart Card PBB yang kita sudah luncurkan di tahun 2024 kemarin, khususnya 2023 kemarin, khususnya untuk buku 5 dan buku 4. Jadi hal itu kita membuat kemudahan dari sisi teknologi informasi terhadap penerima yang memiliki kategori untuk buku 5. Jadi mereka setiap tahunnya tidak perlu menunggu lagi kertas PBB, karena di dalam Smart Card PBB ini masing-masing wajib pajak dapat mengetahui jumlah piutang bahkan jumlah pokok PBB yang harus dibayarkan setiap bulannya hanya dengan men-scan barcode yang tertera di Smart Card PBB tersebut. Dan juga untuk melakukan pembayaran bisa langsung dilakukan melalui pembayaran digital. Kedua, meningkatnya pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara digital dan elektronik. Dari sisi peningkatan pembayaran pajak daerah, kami Badan Pendapatan Daerah terus berinovasi untuk mengembangkan metode-metode pembayaran atau transaksi menggunakan transaksi digital dan elektronik. Salah satunya selain melalui bank daerah, kami juga bekerja sama dengan bank umum yang lainnya seperti BCA, Bank Mandiri dan Bank BSI serta BJB Syariah dan yang lainnya. Selanjutnya juga kami mengembangkan metode pembayaran melalui QRIS, virtual account dan beberapa marketplace. Di mana marketplace ini adalah marketplace yang selama ini sering digunakan oleh masyarakat dalam rangka melakukan transaksi digital baik untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti melalui Tokopedia, Alfamart, Indomart, Blibli dan yang lainnya, Shopee dan yang lainnya. Kami berharap dengan adanya kemudahan dan kemajuan teknologi informasi dari sisi pembayaran pajak daerah, ini meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak agar dapat membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Yang ketiga, selain itu kami melakukan juga
implementasinya melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi potensi pajak daerah khususnya untuk pajak baru. Dari sisi intensifikasi pajak daerah, kami beberapa tahun ini wali kota menyampaikan kepada pimpinan bahwa kita mengeluarkan regulasi untuk relaksasi pajak daerah dan mulai dari tahun 2022 Wali Kota Tangerang Selatan mengeluarkan peraturan wali kota terkait relaksasi pajak, yakni khusus untuk PBB, relaksasi untuk diskon PBB ketetapan tahun berjalan yang diberikan diskon untuk pembayaran di awal tahun mulai dari Januari sampai dengan April dengan diskon 10% dan selanjutnya diikuti bulan Mei sampai dengan Juni dengan diskon 5%. Selanjutnya di tahun sebelumnya kami juga melakukan relaksasi pajak daerah untuk tunggakan piutang yang sudah beberapa tahun lamanya belum terbayar dan kami memberikan relaksasi untuk diskon tunggakan piutang dengan syarat ketetapan tahun berjalan sudah dibayarkan. Nah, hal ini juga salah satu implementasi dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak daerah. Selain itu, kami Badan Pendapatan Daerah juga melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder dan OPD terkait dari sisi pengawasan, yakni melalui DJP, Kejaksaan Negeri, bekerjasama dengan Samsat Provinsi, dan OPD-OPD terkait lainnya. Yang kelima, yang paling penting dari kami yakni peningkatan dan meningkatkan pelayanan pajak daerah kepada masyarakat. Salah satunya kami memiliki program rutin yakni pelayanan keliling di 54 kelurahan dan 7 kecamatan setiap harinya serta pelayanan ghost to mall dan pelayanan keliling untuk penagihan tunggakan. Hal ini alhamdulillah direspon sangat baik oleh masyarakat. Kami berharap saran dan masukannya sehingga program-program kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhirnya kami haturkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan Renstra Bapenda ke depannya. Mungkin sebelumnya kami ada sedikit pantun. Pak Taufik bukan bapak saya. Hobinya, tolong dicakepin ya. Saya ulang. Cakep, Pak Taufik bukan bapak saya. Cakep, Hobinya pakai sepatu. cakep. cakep. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Keren Bu Sekban. Ya. Terima kasih Bu Ayu dengan pantun yang luar biasa. Kalau berpantun kan coba pengen pantun juga tadi, lupa pantunnya. Beli gandum ke kota Mekah Cakep. untuk membuat kacang atum. Cakep persis. Mari kita bergabung di forum Renstra Lintas Perangkat Daerah. Cakep. Meskipun hanya lewat Zoom. Baik, kami persilahkan kembali untuk pemateri yang ketiga dari Disduk Capil. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas PTSP, yang saya hormati Ibu Sekdis Bapenda, Bu Ayu, yang saya hormati Ibu Sekdis Kominfo, Bu Tati, juga Bapak Ibu yang sama-sama hadir pada kesempatan yang baik ini.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan rancangan rencana strategis atau Renstra tahun 2025-2029. Kami sesuai dengan Perwal 41 tahun 2022 terkait dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian ada beberapa isu strategis terkait dengan pelaksanaan layanan Adminduk ini, di mana kami dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ada beberapa isu strategis. Dari ke-5 poin ini kami memang diarahkan sesuai dengan hasil rakornas di tingkat kementerian bahwa digitalisasi layanan Adminduk ini harus betul-betul lebih ditingkatkan, di mana kami di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sudah melakukan digitalisasi ini, di mana layanan kami itu dengan tagline-nya 3O, yaitu online, offline, dan ojol. Di mana dari tagline 3O itu sudah kami lakukan, bahwa layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sudah ke arah digitalisasi. Lanjut. Kemudian adapun layanan-layanan kami kepada masyarakat, sudah barang tentu ada tantangan yang kami hadapi, di mana memang posisi strategis Kota Tangerang Selatan merupakan kota daerah yang menarik bagi pendatang, sehingga pertumbuhan penduduknya sangat cepat. Kemudian tingkat mobilisasinya juga, mobilisasi penduduk juga, baik itu pindah datang atau pindah keluar, ini relatif tinggi. Kemudian dinamika masyarakat perkotaan, kemudian tingkat kesadaran masyarakat, di mana meskipun kami memang sudah online semua, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum melek IT. Tetapi kami juga di sini sudah antisipasi dengan tagline 3O itu dengan offline-nya, di mana offline itu ditempatkan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing kelurahan, sehingga apabila masyarakat yang memang belum memahami, mengerti terkait dengan layanan Adminduk secara online, bisa dibantu oleh petugas kami. Kemudian peluang-peluang yang ada yaitu pemanfaatan teknologi, kemudian kerjasama dengan pihak terkait, baik itu pemerintah maupun swasta, juga dukungan dari pemerintah daerah. Nah, kembali ke visi misi daripada Pak Wali Kota Tangerang Selatan, yaitu Tangerang Selatan unggul, kemudian inklusif, inovatif, kolaboratif, membangun kota yang lestari, di mana bukan pencatatan sipil ada di misi ketiga, yaitu mewujudkan transformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, kolaboratif, dan adaptif, yaitu mengemban yang misi ketiga. Kemudian tujuan dan sasaran daripada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan
pencatatan sipil yang efektif dan efisien. Di mana memang untuk pelayanan administrasi kependudukan ini memang bukan merupakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kenyamanan lingkungan, tetapi justru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dasar daripada layanan dasar, sehingga memang masyarakat siapapun dari kalangan manapun itu memang diharuskan untuk mempunyai dokumen kependudukan. Di mana sasaran pertama yang kami indikator yang sasaran pertama di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yaitu dengan meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu dengan peningkatan prosentase penerapan identitas kependudukan digital. Nah, memang ini tantangan kami khususnya di dalam IKD ini yang masih relatif kecil, di mana Tangsel itu baru 5,2% dari masyarakat yang sudah mempunyai KTP gitu ya. Jadi capaiannya memang ini yang rencananya di dalam Renstra ini kami sosialisasikan, kami fokuskan ke layanan penerapan identitas kependudukan digital. Kemudian prosentase kepemilikan kartu identitas anak. KIA ini merupakan kartu identitas bagi anak 0 sampai dengan di bawah 17 tahun sebelum memiliki KTP. Nah, ini diharapkan masyarakat Tangsel sudah memiliki IKD, di mana di tahun 2023 kami sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, di mana KIA ini merupakan salah satu syarat masuk untuk masuk sekolah, baik itu PAUD, TK maupun SD, gitu ya, untuk yang KIA ini. Kemudian untuk persentase penduduk memiliki KTPL, dan ini juga disasar untuk masyarakat yang pemula yang memasuki usia 17 tahun. Nah, ini prosentasenya. Kemudian prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 sampai 17 tahun. Juga di sini jumlah instansi pemerintah atau swasta yang melaksanakan perjanjian kerjasama pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, untuk yang poin kelima ini kami memang untuk cakupan capaian akta kelahiran ini juga sudah bekerja sama dengan klinik, rumah sakit, dokter swasta yang melayani kelahiran, di mana kami bekerja sama juga di situ untuk paket administrasi dokumen kependudukan berupa akte kelahiran, kemudian kartu keluarga dan KIA. Nah, ini bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah dan swasta gitu yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah, di mana nilai sakit perangkat daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah barang tentu ini harus sudah ada kenaikan. Kemudian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan itu merupakan sasaran yang kedua. Kemudian selanjutnya target Renstra OPD. Nah, ini sudah kami rencanakan 5 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan, di mana prosentase penerapan IKD ini di sini masih di baseline-nya itu masih 4,52, diharapkan nanti itu bisa tercapai secara bertahap, karena memang untuk IKD ini kami ini juga terkendala dengan
pemahaman masyarakat, pemanfaatannya gitu ya. Tetapi memang beberapa bank kemudian di bandara juga itu sudah bisa menunjukkan IKD-nya tanpa menunjukkan KTP. Tetapi memang ada beberapa stakeholder yang masih meminta fisik atau kopi daripada KTP yang secara fisik. Dan ini terus dari kementerian mensosialisasikan, kemudian bekerja sama dengan instansi vertikal lain gitu kan, sehingga ini nanti bisa sampai ke daerah terkait dengan kemanfaatan IKD ini. Kemudian ini untuk IKD diharapkan di tahun 2030 itu 6%. Kemudian presentase kepemilikan KIA ini juga baseline-nya 71,04. Nah, ini diharapkan target ini bisa meningkat di angka per tahun, dan 2030 itu diharapkan 84,05. Kemudian presentase penduduk memiliki KTP ini 99,18 di akhir Renstra ini, yaitu 2030. Kemudian untuk presentase cakupan kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0 sampai 17 tahun itu 99%. Kemudian jumlah instansi pemerintah atau swasta yang melaksanakan perjanjian kerjasama ini yang baseline-nya sudah ada 7, diharapkan 35 ini bisa bekerja sama pemanfaatan data dengan kami. Itu merupakan indikator sasaran pertama. Kemudian yang indikator sasaran kedua ini hasil SKM, di mana untuk baseline kita itu sudah di 90,14. Nah, diharapkan setiap tahun akan meningkat di akhir Renstra ini 2030 itu 90,41. Kemudian untuk sakit juga ini kami sudah di A, nah mungkin ke depannya A plus mungkin itu. Lanjut. Nah, kemudian untuk program-program kegiatan yang kami lakukan, yaitu di pendaftaran penduduk, ini ada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk dengan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Kemudian di pencatatan sipil, yaitu meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil dan pelayanan kegiatannya, yaitu pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil. Kemudian di sini ada pengelola informasi dan administrasi kependudukan, meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan, yaitu dengan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan, kemudian pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data penyajian database kependudukan. Kemudian profil kependudukan, meningkatnya kualitas profil kependudukan, yaitu dengan penyusunan profil perkembangan kependudukan. Kemudian penunjang urusan daerahnya, meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah, yaitu dengan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, kemudian administrasi keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian layanan di Sdukcapil sementara ini kami layani secara online, di mana pelayanan online ini ada di 7 kecamatan, kemudian 54 kelurahan dan 1 MPP, yaitu di MPP ya di untuk layanan daftar online. Kemudian untuk aktivasi IKD itu kami melayani buka di 7 kecamatan, kemudian di 54 kelurahan, kemudian di 4 mall, yaitu di Teras Kota, kemudian di Living World, di Bintaro Plaza, dan di Pamulang Square. Dan 2 gerai, itu universitas di Unpam dan di Universitas Muhammadiyah.
kemudian satu lagi di pusat pemerintahan, yaitu ada di Pemkot. Kemudian juga di dinas. Kemudian untuk pencetakan KTPL dan KIA itu di 7 kecamatan, kemudian 6 kelurahan itu hanya KTPL saja, dan ini juga hanya cetak. Kemudian di 4 mall, di 1 MPP, kemudian 2 gerai, kemudian ojol. Kemudian yang pencetakan dokumen KK dan akta bagi yang sudah daftar online, yaitu ada di 7 kecamatan, 54 kelurahan, 4 mall, 1 MPP, 2 gerai. Kemudian dan pencetakan KTP bagi pemula itu hanya di 7 kecamatan, 4 mall, dan di kantor dinas sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. online Pak. Terima kasih dari Disdukcapil yang sudah menyampaikan Iya, Pak. presentasinya. Kemarin Pak. Selanjutnya Ya, benar bagus. kami minta untuk perwakilan dari pimpinan Kominfo Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan bahannya bagus. referensinya. Sekali seminggu ngapalin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas PTSP Kota Tangerang Selatan Pak Maulana Prayoga, PLT Dinas Capil Bu Hajah Dwi, Sekban Bapenda Ibu Rahayu, dan Pak Siswanto sebagai moderator, Bapak Ibu perwakilan OPD atau yang mewakili. Baik, saya mohon izin mewakili Pak Kadis untuk menyampaikan paparan rancangan rencana strategis Dinas Kominfo. Yang pertama terkait tupoksi dulu. Tupoksi Dinas Kominfo. Dinas Kominfo merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Dari tugas ini kita memiliki fungsi, yang fungsi pertama adalah penyediaan pengelolaan sarana prasarana dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi atau TIK. Fungsi kedua adalah pembangunan, pengembangan, pengintegrasian dan pemeliharaan sistem aplikasi. Fungsi ketiga pembangunan, pengembangan dan pengawasan e-government dan ekosistem kota cerdas. Fungsi keempat yaitu pelaksanaan opini dan layanan informasi publik melalui diseminasi informasi. Yang fungsi kelima, perencanaan statistik sektoral, dan fungsi keenam adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Lanjut. Tugas dan fungsi tadi berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Lanjut. Perlu disampaikan identifikasi permasalahan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Masalah pokok yaitu belum optimalnya transformasi layanan publik berbasis digital. Masalahnya belum optimalnya layanan publik berbasis digital, belum optimalnya keamanan informasi, dan belum optimalnya layanan statistik sektoral berbasis digital. Akar masalah, aksesibilitas dan kualitas layanan informasi publik belum optimal, kualitas pengelolaan aplikasi informasi belum optimal, belum optimalnya penyelenggaraan cyber dan sandi, dan belum optimalnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Isu strategisnya yaitu penguatan tata kelola dan kemitraan informasi publik yang berkualitas dan responsif, perwujudan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan sektor publik yang terintegrasi, efektif, dan efisien,
peningkatan keamanan informasi untuk pelindungan data, dan pemenuhan data statistik sektoral yang handal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penyelarasan Renstra Dinas Kominfo dengan RPJMN, yaitu Visi Indonesia Digital 2025-2029, RPJPD, dan rancangan RPJMD Kota Tangerang Selatan. Di RPJMN 2025-2029, di Astacita kita ada 2 item Astacita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi. Yang kedua adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Untuk program prioritasnya, yang satu perluasan infrastruktur digital, dan kedua peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital. Selanjutnya, kaitan penyelarasan dengan RPJPD Kota Tangerang Selatan. Mata saya kurang ini, sorry. Kurang jelas. Kecil banget. Coba baca. Bisa digedein nggak? Visinya mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai kota hunian yang nyaman, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Untuk misinya, 1. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan melalui peningkatan adopsi digitalisasi pada sektor strategis ekonomi. Yang kedua, pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya, dan ekologi melalui penggunaan Internet of Things pada layanan infrastruktur perkotaan strategis untuk pembangunan kota cerdas. Selanjutnya, untuk di RPJMD Kota Tangerang, di rancangan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2025-2029, visinya Tangerang Selatan unggul, inklusif, inovatif, dan kolaboratif menuju kota lestari. Untuk misinya, yang pertama mungkin Kominfo ke misi nomor 1 dan nomor 3. Yang nomor 1, membangun SDM yang unggul dan berdaya saing global, meningkatkan perekonomian daerah yang berkeadilan, berbasis potensi, unggulan daerah, inovasi, dan teknologi. Yang ketiga, membangun birokrasi dan tata kelola yang profesional, kolaboratif, dan adaptif. Yang keempat, membangun kota berketahanan, terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk rancangan Renstra Dinas Kominfo 2025-2029, tujuannya adalah terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, dan sasarannya adalah terwujudnya ekosistem layanan publik berbasis digital yang terpadu, transparan, inklusif, dan efisien. Perlu disampaikan pula bahwa terkait dengan keterbukaan informasi publik, Kota Tangerang Selatan meraih peringkat tertinggi untuk Banten. Setiap tahun hanya di 2029 aja yang dipegang oleh kabupaten kota lain. Selalu mendapat peringkat tertinggi di keterbukaan informasi publik. Untuk indeks SPBE yang tercapai adalah 3,49. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Sini aja. Tujuannya adalah terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital. Sasarannya, terwujudnya ekosistem layanan publik berbasis digital yang terpadu, transparan, inklusif, dan efisien. Selanjutnya, strateginya, meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi dan informasi, meningkatkan cyber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah, dan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional. Untuk kebijakannya, meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Ini kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo terkait dengan kebijakan meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah 1, pelayanan PPID yang tadi sempat disampaikan bahwa PPID ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian
keterbukaan informasi publik. Yang kedua adalah kerjasama dengan media, baik lokal maupun nasional, baik cetak maupun online, dan publikasi program dan kegiatan pemerintah daerah, baik di media sosial atau di website pemerintah Kota Tangerang Selatan. Terkait dengan meningkatkan pengelolaan aplikasi informasi, ini kaitannya dengan peningkatan manajemen SPBE dan dengan membangun arsitektur SPBE. Selain itu juga peningkatan pengintegrasian aplikasi serta peningkatan layanan akses internet publik. Untuk 2025, akses internet publik yang terpasang sebanyak 3.000 titik ya, 3.000 titik. Selanjutnya terkait dengan meningkatkan cyber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah, ini adalah dalam rangka antisipasi terhadap serangan hacker dari luar. Yang sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo adalah dengan menggunakan SSL atau Secure Socket Layer untuk semua aplikasi. Yang keduanya adalah rutin melakukan pengujian baik aplikasi yang sudah berjalan ataupun yang akan dikembangkan. Dan ini dilakukan oleh tim dari internal maupun bekerjasama dengan BSSN. Lanjut. Terkait dengan rencana program dan kegiatan, program yang ada di Dinas Kominfo adalah program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, program penyelenggaraan statistik sektoral, dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. Indikator kinerjanya berdasarkan Inmendagri nomor 2 tahun 2025, yang pertama adalah presentasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses kualitas informasi publik pemerintah daerah. Ini dilakukan melalui survei. Target di 2030 adalah 82,88. Dan ini dari 2025 itu ada peningkatan dan di akhirnya tercapainya adalah 82,88. Terkait indeks SPBE, ini penilaian indeks SPBE ini dilakukan oleh Kemenpan RB yang dilakukan setiap tahun untuk untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan. Indeks SPBE-nya di 2030 adalah 2,96. Untuk tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah, ini dilakukan oleh BSSN. Target di 2030 adalah 583,84. Terkait indeks pembangunan statistik, targetnya adalah 2,96 di 2030, dan predikat Sakip ini targetnya A semua sampai dengan 2030. Terkait program dan kegiatan, rencana program dan kegiatan di Dinas Kominfo adalah programnya program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program pengelolaan aplikasi informasi, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, program penyelenggaraan statistik sektoral, dan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Untuk kegiatan hanya 5 kabupaten kota, pengelolaan e-government di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, dan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan kabupaten kota. Untuk program penunjang urusan, ini perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah. Sekian paparan dari Dinas Kominfo. Mohon arahan dan masukannya dari teman-teman OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta rapat forum Renstra Lintas Perangkat Daerah yang kami hormati. Dari 4 pemateri sudah menyampaikan materinya, namun begitu kita lihat ada satu pantun lagi untuk para pemateri ini. Makan ketupat pakai ikan teri, Cakep. ada bola di atas genteng. Cakep. Dari 4 pemateri, Pak Yoga yang paling ganteng. Yeah. Ganteng. Baik Bapak Ibu sekalian, dari 4 OPD tadi, 4 perangkat daerah tadi sudah menyampaikan renstra masing-masing yang akan dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2029. Untuk itu, berikutnya akan disampaikan rancangan awal RPJMD Kota Tangerang Selatan dari perwakilan Bapelitbangda. Kepada wakil dari Bapelitbangda, kami persilahkan. Baik, makasih Pak narasumber, Pak Asis. Izin sebentar, saya